Halo, apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya anak-anakku siswa kelas 4, 5 SD Negeri Pakem 02, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Senang sekali Pak Guru menjumpai kalian melalui video kali ini. Harapan saya kalian tetap bisa belajar di rumah di masa pandemi coronavirus COVID-19, dan semoga kalian tetap dalam kondisi yang baik. Pada video kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar materi pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang daur air. Air merupakan sebuah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dengan adanya pergantian musim, menyebabkan air bisa datang dan pergi. Hal itulah yang disebut dengan daur air. Daur air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui, seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ini istilah-istilah baru yang mungkin baru kalian dengar dan nanti kita akan sama-sama pelajari. Bumi kita ini adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sumber air di muka bumi sangat bermacam-macam, mulai dari sungai, danau, samudra, mata air, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita belajar tentang daur air, kita akan cari tahu dulu fungsi air itu untuk apa. Yang pertama adalah sebagai pelarut. Yang kedua, sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian yang ketiga adalah sarana transportasi zat di dalam tubuh atau darah. Yang keempat, bahan baku fotosintesis. Yang kelima, bagi manusia, bagi kita, bagi kalian, air itu sangat berguna. Misalnya untuk minum, mandi, mencuci. Bahkan air juga bisa sebagai pembangkit listrik. Bahkan juga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Nah, skema daur air bisa kamu perhatikan adalah seperti ini. Nanti Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Nah, air di laut, darat, sungai, bahkan air yang di tanaman itu akan menguap ke angkasa atau atmosfer dan akan menjadi awan. Uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan. Jadi hujan yang terjadi, yang sering kamu lihat hari-hari ini ya, melalui proses seperti itu, proses daur air. Tahapan siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Jadi siklus itu tahapan yang memiliki keterkaitan dan selalu berputar. Seperti kalau kamu pelajari rantai makanan, itu sebuah siklus, suatu perputaran yang tidak ada hentinya, selalu berputar. Kecuali ada salah satu yang tidak berjalan, maka akan terjadi sebuah siklus yang tidak berjalan dengan normal. Yang pertama adalah evaporasi.
Evaporasi itu penguapan. Adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, danau, samudra, dan lainnya itu menguap. Kenapa? Karena pemanasan sinar matahari. Yang kedua adalah transpirasi. Merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Bedanya, kalau transpirasi ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan. Sama-sama penguapan. Yang ketiga, evapotranspirasi. Itu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang keempat, sublimasi. Juga termasuk dalam proses penguapan. Sama, proses penguapan, hanya ini terjadi pada kutub es atau di puncak gunung. Jadi 1 sampai 4 ini masih dalam tahap penguapan. Yang kelima adalah kondensasi. Adalah proses berubahnya air menjadi partikel es. Kenapa? Karena suhu udara yang rendah hingga membentuk awan yang tebal. Jadi kalau kamu perhatikan di langit ada awan hitam yang tebal, itu adalah hasil dari sebuah proses kondensasi. Ya, itu adalah proses berubahnya air menjadi partikel es. Yang keenam, adveksi. Adalah proses perpindahan awan secara horizontal atau mendatar dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Jadi kalau kamu perhatikan ada awan yang berjalan itu karena perpindahan suhu, perpindahan tekanan udara di atmosfer, sehingga awan itu bergerak, berpindah. Nah, itu namanya adveksi. Yang ketujuh adalah presipitasi. Adalah proses pencairan awan hingga jatuh menjadi hujan. Jadi awan yang tadi yang bergerak tadi karena ada perpindahan melalui tekanan udara yang berbeda itu akhirnya menjadi hujan yang hari-hari ini kamu juga bisa lihat di sekitarmu. Yang kedelapan, runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Jadi proses mengalirnya dari sungai menuju ke laut. Ya, jadi itu namanya limpasan, proses mengalirnya itu. Nah, ini yang terjadi, sering terjadi masalah karena limpasan ini tidak berjalan normal sehingga terjadilah yang namanya banjir. Karena tempat untuk mengalirnya air hujan itu tidak bisa menampung seluruh air hujan sehingga terjadilah banjir yang mungkin kamu juga di berita juga sering kamu lihat ada banjir di mana-mana. Nah, yang terakhir adalah infiltrasi. Ini proses terakhir dari siklus, ya. Ini proses terakhir dari siklus daur air, karena tidak semua air itu mengalir melalui limpasan, melalui sungai, melalui saluran-saluran. Tetapi beberapa dari mereka, maksudnya air itu bergerak menuju ke dalam tanah atau meresap. Ini namanya infiltrasi, yang akhirnya nanti menjadi sumber mata air, air bawah tanah, ya, air dalam tanah itu yang kita sering manfaatkan untuk konsumsi sehari-hari, untuk minum, pengeburan air, ya, itu dari
tahap terakhir yaitu infiltrasi. Oke, sekarang kita lanjutkan macam-macam tahapan proses siklus air. Ada siklus pendek. Siklus pendek itu begini, air laut menguap karena kenapa? Matahari kan. Kemudian terjadi kondensasi, membentuk awan. Nah, awan yang naik itu kemudian turun lagi, tetapi masih di atas permukaan laut. Turunnya masih di laut, hujannya ada di laut. Itu siklus pendek. Kemudian yang kedua siklus sedang. Air menguap, ya, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi evaporasi atau penguapan. Kemudian uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Nah, awan tadi kemudian menjadi hujan. Hujan yang ada di daratan. Kemudian air hujan itu mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut. Itu siklus yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah siklus panjang. Nah, siklus panjang ini melalui beberapa siklus yang ada 9 tadi. Jadi lengkap ada 9 tadi. Ya, jadi semua bisa terjadi. Siklus pendek bisa, siklus sedang juga bisa, dan siklus panjang juga bisa terjadi. Kemudian apa peran manusia di dalam siklus ini? Seperti Pak Guru katakan tadi, kalau salah satu komponen dalam siklus itu tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi miss, ya, akan terjadi sesuatu kekacauan, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kebanyakan itu diakibatkan oleh aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi perubahan daur air. Apa saja yang dilakukan manusia yang sifatnya merusak, yang dapat merusak siklus air itu? Misalnya adalah penebangan hutan. Penebang hutan yang sembarangan, yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kemudian kebakaran hutan. Ini juga berpengaruh terhadap siklus air. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan air yang berlebihan atau pemborosan. Yang keempat, membuang sampah sembarangan, entah itu di sungai atau di tempat-tempat yang tidak semestinya. Itu bisa berpengaruh terhadap siklus air yang sifatnya adalah merusak. Kemudian sering kita jumpai penutupan permukaan tanah dengan aspal. Mengapa? Karena air itu tidak bisa terjadi penyerapan ke dalam tanah. Karena apa? Aspal tadi tidak bisa menyerap air, sehingga air akhirnya mengalir ke tempat-tempat, mungkin ke selokan dan sebagainya, sehingga resapan air itu sangat sedikit. Ya, itu efek negatif atau dampak buruk dari betonisasi atau pengaspalan jalan. Ya, semua ada baik dan buruknya. Tetapi ini memiliki andil di dalam merusak siklus daur air. Nah, kemudian kegiatan manusia terhadap daur air yang positif yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi alam yang saat ini mungkin sudah rusak? Situasi siklus yang mungkin tidak lagi bisa diprediksi, yang tidak jelas, khususnya dalam hal air. Mari kita biasakan menghemat air. Gunakan dengan bijaksana, gunakan seperlunya. Itu yang bisa kita lakukan. Caranya apa? Bisa kita dengan menutup keran. Kalau memang sudah nggak dipakai, ya ditutup supaya airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian mandi dan mencuci pakaian secukupnya, jangan berlebihan. Mentang-mentang airnya banyak kemudian berlebihan. Kita harus bijaksana. Kemudian kalau kita menyiram air, pakai air yang bekas, cuci sayur, sehingga air bersih itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain, misalnya untuk memasak. Sehingga air yang memang tidak berguna itu bisa dimanfaatkan. Nah, polusi air itu terjadi
itu juga karena sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Apa saja itu? Karena kebiasaan membuang sampah, limbah rumah tangga ke sungai. Nah, ini dapat mengganggu daur air. Sangat mengganggu daur air. Mungkin airnya tidak berjalan dengan lancar karena tersumbat oleh sampah-sampah yang dibuang. Maka terjadilah yang namanya banjir. Kemudian yang kedua, selain membuang sampah rumah tangga, juga pabrik-pabrik tidak sedikit yang membuang limbah itu di sungai. Mereka tidak memperhatikan lingkungan. Tidak ada pengolahan limbah yang baik. Ini juga berpengaruh terhadap sungai. Sungainya menjadi kotor dan tercemar. Kalau kotor dan tercemar, pasti akan mengganggu kehidupan ikan dan tumbuhan yang ada di sungai itu. Selain itu, masyarakat juga akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, anak-anakku semua, mari kita bijaksana di dalam memanfaatkan air. Kita bersyukur memiliki air yang cukup, tetapi di tempat lain masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air. Maka yuk kita sama-sama bijaksana, hemat di dalam menggunakan air. Kemudian jangan melakukan tindakan yang merusak sehingga siklus daur air itu tidak berjalan dengan semestinya, hingga terjadi kekacauan dalam siklus air. Nah, ini pesan dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19, pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Terima kasih dari Pak Guru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.